saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Umi Faria Basa selaku dosen kehumasan yang telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan pidato ini. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rio Doi, mahasiswa Universitas Erlangga. Di video ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan self-love untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi orang-orang untuk meningkatkan kesadaran mengenai betapa pentingnya self-love. Di era sekarang ini, kita hidup di lingkungan di mana seluruh cara dan pola hidup kita diatur oleh standar dan stigma masyarakat, di mana mereka menciptakan stereotip sendiri bagi kita, khususnya bagi kaum remaja. Mulai dari standar kecantikan, kepintaran, hingga perekonomian pun menjadi penentu bagaimana masyarakat akan bersikap kepada kita. Hal inilah yang membuat kita merasa ingin menjadi orang lain. Ketika melihat seseorang yang lebih unggul dari diri sendiri, lalu merasa, saya harus menjadi seperti dia. Apapun dilakukan demi mendapatkan pengakuan dari orang lain dan masyarakat. Setiap hari kita memiliki standar kecantikan dan kepintaran masing-masing. Namun nyatanya saat ini standar kepintaran diukur dari nilai, standar kecantikan diukur dari wajah dan tubuh. Ketika kita tidak dapat memenuhi standar tersebut dianggap tidak layak, gagal, bodoh, tidak cukup dan lain sebagainya. Sehingga setiap orang berusaha untuk memenuhi setiap standar yang sudah menjadi stigma masyarakat tersebut, sampai melupakan jika bakat dan kemampuan yang dimiliki dibuang begitu saja hanya demi mendapatkan pengakuan dari orang lain. Pernahkah kalian mencemooh diri sendiri hanya karena kalian berbeda dari orang lain? Hanya karena kalian tidak cukup di mata orang lain? Kenapa? Padahal diri kita sendiri sangat berharga. Lantas kenapa harus cemooh, dikomentari dan hal-hal yang membuat diri kita merasa down dan tidak layak? Hingga muncullah istilah insecure, di mana seseorang merasa dirinya tidak percaya diri, tidak puas dengan apa yang dimiliki, yang umumnya banyak terjadi pada kaum muda dan mudi. Padahal setiap orang punya kecantikan dan kepribadiannya masing-masing. Lantas mengapa harus terobsesi untuk menjadikan diri kita sendiri seperti orang lain mau? It's our body, our choice. Don't listen to what people say. Kita yang paling mengerti diri kita sendiri dan bukan orang lain. Hanya sampai karena stigma dan stereotip yang dibuat oleh masyarakat membuat kita melupakan siapa sebenarnya diri kita, keberadaan kita, dan tujuan kita. Hanya diri kita sendiri yang tahu bagaimana bahagianya kita dan bukan orang lain. Oleh karena itu, perlunya menanamkan mindset self-love ke diri sendiri agar tidak mudah terpengaruh dengan omongan orang lain. Meskipun proses self-love sendiri tidak mudah, membalik telapak tangan karena ini juga termasuk salah satu proses pendewasaan diri. Sedikit demi sedikit kita mulai menerima apa yang kita miliki dan mencintai diri kita sendiri. Lalu, bagaimana seseorang bisa dikatakan self-love? Jika ia sudah mulai menerima dirinya apa adanya dan melakukan segala hal dengan hati yang tulus tanpa adanya keterpaksaan dari orang lain. Sehingga proses sekecil apapun dapat bermakna bagi pengembangan diri kita. Mulai dari suatu kesalahan dan kekurangan yang dimiliki dan menjadikan hal tersebut suatu motivasi diri untuk berkembang menjadi versi yang lebih baik dari sebelumnya. To the best version of yourself. Barulah kita menyadari betapa pentingnya mencintai diri sendiri dan ingat, mencintai diri sendiri bukan tentang menjadi egois, tetapi bagaimana cara kita bersikap dalam menghadapi dan mencintai apapun yang ada dalam diri kita, baik dari segi luar maupun dari dalam diri masing-masing. I love my introvert or extrovert me. I love my younger self who used to mess up things. I love who I am now. I love me simply because it's me. I love me because I'm unique. I love me even though I made a lot of mistakes and I still lack of much. I love me because I know there are a lot of things inside of me to love. True love doesn't depend on perfection. It depends on acceptance. Sekian pidato yang saya sampaikan. Saya harap dapat memberikan makna bagi kita semua yang sedang berada dalam situasi yang sama. Saya juga berharap pidato tersebut bisa menjadi motivasi bagi orang lain. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.